Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik, Romero, Abdul Hafiz, Adam, Ahmad Irwansyah, Dio, Fatur Rahim, Habibi, Muhammad Akbar, Akila, Ardan, Ashifa, Fadri, Farid Rizki, Khairi Ridha, Naufal Siddiq, lam ya'ti, Muhammad Rafi, Muhammad Raihan, Muhammad Sultan, Muhammad Syamsi, Bilbait, Rafli, Rendra, Rifki, Syafiq. Baik. Kaifa halukum ya syabab? Bikhair. Baik. Sudah siap semuanya untuk pelajaran akhlak? Nah, sebelum mulai pelajaran saya ingatkan lagi, yang paling penting sebelum antum belajar, luruskan niatkan apa yang antum pelajari, diamalkan nantinya, dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian berdoa semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dibuka bukunya. Iftahu as-safhah halaman 27. Sudah dibuka semuanya? Saya dibuka dulu bukunya halaman 27. Saya tentang akhlak yang baik. Baik, bismillah. Sudah dibuka? Nah, dilihat semuanya bukunya. Baik, kita baca sama-sama dulu. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, tulis poin yang pertama. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak. Baik. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan dalam sebuah riwayat, kana khuluquhu. Ada yang tahu bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Apa? Nah, akhlak Rasulullah SAW adalah seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tulis semuanya, kana khuluquhu Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Apa artinya? Akhlak Rasulullah SAW adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian di dalil yang pertama tadi yang kita baca, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu, maksudnya Nabi SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung, dan kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlak beliau. Baik. Kemudian di antara akhlak yang Rasulullah SAW contohkan, di antaranya kita baca sama-sama dalil yang kedua. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Nah, di sini di antara sifat Rasulullah SAW adalah berlaku lintalahum. Apa artinya kemarin lintalahum? Nah, berlaku lemah lembut. Berlemah lembut. Katatum? Baik, kita perhatikan lagi. Fabima rahmatin minallah. Sudah kita pernah bahas ayatnya. Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat Allah,
lintalahum, engkau wahai Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka di antara sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan beliau, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah berlemah lembut. Baik, kita masuk langsung ke poin yang ketiga tentang keutamaan berakhlak mulia. Baik, perhatikan dalil yang kedua diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, baca sama-sama. Ma min syai'in asqala fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluqi wa innallaha yabghadul fahishal bazi. Garis bawahi asqala fi mizan. Asqala fi mizan. Asqala fi mizan. Baik. Apa artinya saqilun? Asqal, saqil artinya berat, ya. Kalau asqal itu artinya lebih berat. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang asqal lebih berat fi mizanil abdi, di dalam timbangan seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min garis bawahi husnil khuluqi. Min husnil khuluqi. Artinya apa? Timbangan yang paling berat nilainya di hari kiamat apa? Nah, akhlak yang baik termasuk dalam yang memberatkan timbangan. Baik. Berarti tulis di sini baik, jadi keutamaan yang pertama dari berakhlak yang mulia apa? Apa? Nah, paling berat timbangannya, ya. Timbangan yang berat nilai amalannya adalah akhlak yang baik. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua dilihat lagi di bawahnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amal perbuatan yang paling sering menyebabkan orang masuk surga. Lalu beliau menjawab apa? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Taib, uktubu, tulis di sini. Su'ila tulis, nanti Ustaz minta antum hafalkan. Nah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aksari Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala Naam, yudkhilu an-nasa al-jannah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi Ini dalil yang kita baca tadi, artinya di buku tadi ya. Keutamaan yang kedua, saya selesaikan dulu tulisnya. Naam. Taqwallahi. Taqwa Allah. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Khalas katabtum? Baik, kalau sudah perhatikan. Ya, jadi ini keutamaan kedua dan dalil keempat yang ada di buku yang kita baca tadi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah. Su'ila apa artinya? Dari kata sa'ala. Apa artinya sa'ala? Nah, bertanya. Sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Nah, su'ila ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya an. Apa artinya an? Dari atau tentang. Tentang. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an, tentang aksari. Apa aksar? Banyak, ya, paling banyak.
Kalau banyak kasirun, kalau aksar paling banyak. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sama-sama. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari. Nah, sampai sini paham? Nah, su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an tentang aksari yang paling banyak, ma yudkhilu. Apa artinya yudkhilu? Adkhala yudkhilu. Nah, masuk. Kalau masuk dakhala yadkhulu. Kalau adkhala itu memasukkan. Nah, jadi riwayat Abu Hurairah, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan an-nas. Apa artinya an-nas? Manusia. Al-jannah, apa artinya jannah? Surga. Nah, apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Bertakwa, taqwallahi, bertakwa kepada Allah, wa husnul, dan berakhlak yang baik. Sampai sini kira-kira hadisnya panjang nggak? Kalau setelah antum tahu maknanya jadi simpel kan ya? Nah, jadi antum kalau lihat hadis jangan lihat panjangnya tapi pahami dulu. Jadi setelah antum paham, hadisnya jadi mudah untuk dihafalkan. Ya, jadi di sini hadisnya menjelaskan bahwasanya amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga apa? Taqwallah dan husnul khuluq. Baik, kita baca lagi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dibayangkan artinya ya. An aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nah, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. An apa artinya? Tentang aksar ma yudkhilun nas, memasukkan manusia al jannah ke dalam surga. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, baca taqwallahi wa husnul khuluq. Baca lagi, taqwallahi wa husnul khuluq. Nah, sampai sini paham ya? Baik, baca lagi, antum baca. Baik, su'ila. Nah, lanjutkan. Su'ila Nah, setelah antum paham kira-kira gampang kagak nanti hafalinnya? Insyaallah gampang ya. Kalau antum masih susah, maka cari kata yang antum susah ucapkan, diulang-ulang. Baik, kita lanjut dulu. Keutamaan yang ketiga, berarti tadi keutamaan yang kedua apa? Akhlak yang baik apa? Merupakan amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Baik. Tulis di sini ya. Paling banyak menjadi penyebab seseorang masuk surga. Maksudnya akhlak yang baik adalah amalan yang paling banyak menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Baik, tulis dulu. Khalas? Baik, kita baca dalil yang selanjutnya, yaitu dalil yang kelima, halaman 28. Diriwayatkan dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum linisaihim. Garis bawahi akmalul mu'minina imanan. Akmalul mu'minina imanan. Apa artinya akmal? Paling sempurna. Naam. Akmal artinya paling sempurna. Jadi keutamaan yang ketiga tulis akhlak yang baik menjadikan iman seseorang sempurna. Akhlak yang baik, akhlak yang baik menjadikan iman seseorang sempurna. Baik, katabtum? Nah, akmalul mu'minina imanan. Iman seorang hamba yang paling sempurna adalah apa? Yang ketika orang tadi bisa berakhlak mulia, ya, ahsanuhum khuluqan. Di antara manusia yang paling baik akhlaknya, maka dialah iman yang paling sempurna. Jadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang bisa terdapat di akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Baik. Sampai sini sudah dijelaskan 3 keutamaan dari akhlak yang baik. Yang pertama apa keutamaannya? Nah, paling berat timbangan kebaikannya. Apa tadi? Paling berat timbangan di akhirat. Tapi yang kedua apa? Memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, menjadi penyebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang ketiga apa? Menjadikan iman menjadi sempurna. Baik. Yang keempat kita baca, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Nah, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, garis bawahi la yudriku. Nah, la yudriku, garis bawahi lagi darajatas shaim al-qa'im. La yudriku darajata as-shaim al-qa'im. Nah, yudrik, apa artinya yudrik? Mencapai, tulis artinya di atasnya yudrik atau di bawahnya tulis mencapai atau sampai. Kalau di sini diartikan sampai. Yudrik, mencapai. Sesungguhnya seorang mukmin la yudriku, akan apa? Sampai akan menyamai atau
mengejar bihusni khuluqihi dengan akhlak yang baiknya, darajata, derajat orang-orang yang sering untuk berpuasa dan al-qaim. Al-qaim apa artinya? Naam, dari kata qoma yaqumu, artinya apa? Bangun. Maksudnya bangun untuk salat malam. Jadi akhlak yang baik itu, ya, seseorang berakhlak yang baik, kemudian mungkin dia amalan puasa dan salatnya mungkin sedikit, akan tetapi dengan akhlak yang baik itu dia bisa mencapai derajat orang-orang yang sering berpuasa dan salat malam. Saya tulis di sini keutamaannya. Dengan akhlak yang baik, seseorang bisa mencapai derajat orang-orang yang banyak beribadah. Kelas? Katabtum? Nah, yang keempat, yaitu dalil yang terakhir, dalil 6, yaitu dalil yang ke-6. Keutamaan yang keempat, garis bawahi, mencapai derajat orang-orang yang banyak beribadah. Baik. Yang pertama, keutamaan dari akhlak yang baik adalah paling berat timbangan kebaikannya di akhirat. Kemudian yang kedua adalah penyebab seseorang masuk surga. Yang ketiga adalah menjadikan iman sempurna. Yang keempat, bisa mencapai derajat orang-orang yang banyak beribadah. Jadi dengan akhlak yang baik, seseorang bisa, pahalanya bisa sama dengan orang-orang yang banyak beribadah seperti sholat dan puasa. Taib ilahuna fahim tum ya syabab? Sampai sini paham semuanya? Paham? Taib. Jadi yang pertama tadi tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak. Dan akhlak beliau seperti yang dijelaskan, kana khuluquhu apa? Nah, baca semuanya, kana khuluquhul Quran. Nah, akhlak Rasulullah SAW itu adalah, apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran melalui sebagai perintah, maka ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran yang dilarang, maka Rasulullah tidak mengerjakannya. Maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam bersikap. Taib. Kemudian yang kedua, di antara akhlak Rasulullah SAW adalah berlemah lembut dalam segala hal. Yang ketiga, keutamaan dari berakhlak yang mulia. Ada 4 keutamaannya. Yang pertama apa? Ingat timbangan, ya, berat timbangan. Kemudian yang kedua apa? Penyebab masuk surga. Jadi 2 hal yang banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka ini menggabungkan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Jadi ya, kita ketika berada di dunia, bagaimana kita semuanya perhatikan, bagaimana kita bisa mencapai keridhaan Allah, yaitu dengan takwa Allah. Yang pertama, Ardan, perhatikan.
Nah, yang pertama tadi apa? Takwallah. Takwallah adalah bertakwa kepada Allah. Hubungan manusia dengan siapa? Dengan Allah, dengan Tuhannya. Kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik, hubungan manusia dengan manusia. Maka kita harus menyeimbangkan antara kedua hal ini. Jangan sampai salah satunya ada yang dilupakan. Ya, jangan sampai orang rajin beribadah akan tetapi dia lupa dengan husnul khuluq. Ya, hubungan dia dengan manusia dia lupa, ya. Dia banyak beribadah akan tetapi dia lupa untuk berbuat baik kepada manusia. Atau sebaliknya, dia akhlaknya baik akan tetapi dia lupa dengan hubungan dia dengan Allah. Maka ya, yang diperintahkan di sini adalah kita menjaga hubungan kita dengan Allah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjaga hubungan kita dengan manusia dengan husnul khuluq, dengan berakhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Dijelaskan, akhlak yang baik itu adalah Tayyib Ardan, perhatikan. Nah, akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada manusia. Ya, ingat ada 3 hal: berbuat baik, kemudian tidak mengganggu, dan wajah yang berseri-seri. Jadi ini akhlak yang baik, ya. 3 hal akhlak yang baik, yaitu yang pertama adalah berbuat baik kepada orang, kemudian tidak mengganggu orang lain, dan yang ketiga apa? Wajah yang berseri-seri. Taib. Ini adalah pengertian akhlak yang dijelaskan oleh Al-Baghawi. Taib. Yang ketiga, akhlak yang baik apa? Menjadikan iman seseorang sempurna. Jadi dengan akhlak yang baik maka keimanan akan menjadi sempurna. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berakhlak mulia itu bisa sampai derajatnya kepada orang-orang yang banyak beribadah. Jadi jangan sampai lupa dengan akhlak yang baik. Ya, kita tidak lupa dengan ibadah kepada Allah, dan tidak kalah penting juga kita tidak lupa dengan hubungan dengan manusia dengan berakhlak yang baik. Taib. Sisa waktu saya minta tadi hafalkan yang ini, ya. Taib, tafadhal, silahkan dihafalkan. Ustaz harap semuanya bisa menyetorkan, ya. Semuanya bisa menyetorkan. Nah, tafadhal. Bentar. Ini sudah semuanya dicatat, ya. Tafadhal ijlis ya. Ismuk Razan, ya. Nah. Nah. Wa taqwallahi wa apa pembahasan kita tentang akhlak yang baik? Apa bahasa Arabnya? Wa husnul khuluq. Coba ulangi. Faqala mumtaz. Taqwallahi wa husnul khuluq. Ismuk? Nah? Adam Zaim. Oh, Fadri. Afwan. Fadri. Baik, ada. An aksari ma yudkhilu. An aksari ma yudkhilun nasa.
Wa husnul khuluqi. Ulangi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Mumtaz. Faqala taqwallahi Wa husnul al-khuluqi. wa husnul khuluq. Mumtaz. Baik, fadal. Nah, tafadhal. Salam. Ma yudkhilu. Mumtaz. Fadal. Naam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Mumtaz, fadal. Naam. Baik, baca di sana aja, fadal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Mumtaz, taqwallahi wa husnul khuluq. Ahmad Irwan Syana. Naam. An aksari ma yudkhilu. Taqwallahi. Naam. Ismuk? Farid Rizki. Farid Rizki. Naam. Siapa lagi yang udah? Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz, taqwallahi wa husnul khuluq. Naam. Naam. An aksari, yang paling banyak, ma memasukkan, apa bahasa Arabnya? Masuk apa bahasa Arabnya masuk? Dakhala, yadkhulu. Kalau memasukkan, adkhala, yudkhilu. Jadi yudkhilu memasukkan. An aksari, an-nasa,
wa taqwallah wa husnul khuluq. mumtaz, taqwallahi wa husnul khuluq. Baik, ismuk Ashifa. Nah. Naam. Faqala. Naam, sebentar. Naam, tentang apa hadisnya? Apa? Naam, akhlak yang mulia apa? Akhlak yang mulia apa? Aksari ma yudkhilun nas, apa artinya? Ma yudkhilun nasal jannah. Mumtaz, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, diantaranya apa? Nah, akhlak yang baik. Taqwa qawadah. Mumtaz, fadal. Ismuk Ardan. Nah. Baik. An aksari. Taqwallahi. Mumtaz. Naam. Faqala taqwallah wa apalagi satunya wa husnul khuluq. Kita ulangi, faqala su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala apa? Coba ulangi dari awal. Su'ila apa? Ada dua yang paling banyak menyebabkan seorang masuk surga. Yang pertama apa? Taqwallahi wa Nah, jadi ingat ya, yang pertama apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Coba ulangi. Faqala. Mumtaz, baik. Fadal. Nam ismuk ya. Siapa tadi namanya? Diona. Naam, tafadhal.
wa husnul entas. Naam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yuhibbu nasa al-jannah faqala taqwallahi wa husnul Entas. Baik, siapa lagi yang belum? Khairul ridho, ikhlas. Aina Naufal? Naam, fil bait. Rafi aina? Rafi Andika. Nah, wa taqwallahi wa apa? Yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga, takwallah dan apa? Wa husnul khuluq. Baik. An aksari ma yudkhilun nasa. Nah, saya coba ulangi dari awal, perhatikan ya. Su'ila apa artinya?
ditanya. Ya, Rasulullah, jadi Rasulullah ditanya. Su'ila Rasulullah ditanya an, apa artinya an? Tentang. An aksari, aksar apa artinya? Paling banyak. Ma yudkhilu, apa artinya yudkhil? Adkhala yudkhilu. Dakhala apa artinya? Dakhala yadkhulu. Masuk. Apa artinya masuk? Bahasa Arabnya apa? Dakhala yadkhulu. Kalau memasukkan adkhala yudkhilu. Nah, jadi yudkhilu apa artinya? Nah, jadi su'ila tadi apa artinya? Su'ila Rasulullah, ditanya. Rasulullah ditanya an, apa artinya an? An. Tentang. Rasulullah ditanya an tentang aksar, apa artinya aksar? Aksar. Kasir, apa artinya kasir? Kasir. Qalil apa artinya? Apa bahasa Arabnya banyak? Kasirun. Apa, ulangi coba? Kasirun. Kalau aksar itu artinya paling banyak. Apa bahasa Arabnya paling banyak? Nah, coba ulangi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari. An aksari apa artinya? Tentang yang paling banyak. Ma yudkhilu, apa tadi artinya yudkhil? Memasukkan. Annas, manusia. Al-jannah, surga. Jadi apa nih, tentang apa hadisnya? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawabannya apa? Faqala, maka Rasulullah menjawab apa? Taqwallahi. Coba ulangi. Taqwallahi. Apa artinya taqwallah? Apa artinya? Taqwallah apa artinya? Takwa apa artinya? Bertakwa. Nah, taqwallah artinya bertakwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, apa artinya husnul khuluq? Husnu apa artinya? Hasan, apa artinya hasan? Hasan itu artinya baik. Husnul khuluq artinya, khuluq apa artinya? Khuluq dari kata akhlak. Khuluq akhlak. Husnul khuluq apa artinya? Akhlak yang baik. Taqwallah apa artinya tadi? Apa? Takwa apa artinya takwa? Nah, bertakwa kepada Allah. Wa husnul khuluq apa artinya? Akhlak yang baik. Jadi apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Nah, akhlak yang baik. Sudah paham? Coba dihafalkan. Su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilu. Ma yudkhilu, memasukkan siapa? Manusia, memasukkan manusia, apa bahasa Arabnya? Yudkhilun nasa. Kemana? Ke dalam? Apa bahasa? Nah, yudkhilun nasal jannah. Coba ulangi. Su'ila an aksari ma an-nasa. Nah, ulangi coba. Ma yudkhilun nasal jannah. Ma yudkhilu an-nasa. Ma yudkhilun nasa. Ulangi.
Ma yudkhilun nasal jannah. Ma yudkhilun nasal jannah. Nah, jadi kata-katanya itu ada ma apa-apa, yudkhilu memasukkan, an-nasa manusia, al-jannah surga. Ma yudkhilun nasa al. Nah, apa? Faqala taqwallah wa akhlak yang baik apa bahasa Arabnya? Wa baik apa bahasa Arabnya baik? Hasan, ingat, coba apa? Hasan. Hasan apa artinya? Baik. Kalau husnu sama baik juga. Husnul, coba ulangi, faqala wa. Nah, taqwallah bertakwa kepada Allah. Wa apa artinya wa? Dan wa husnul khuluq, dan akhlak yang. Coba ulangi dari awal. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari yudkhulun ma yudkhulun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Taib, jelas. Sudah. Nah, siapa lagi? Akbar Dwi Cahyo Aina. Kelas? Taib, silahkan. Kalau belum, hafalkan dulu. Pahami ya. Jadi kalau misalkan mau gampang menghafal, pahami hadisnya. Perkatanya dipahami artinya. Baru dihafalkan. Al, memasukkan manusia ke dalam apa? Ke dalam surga. Apa bahasa Arabnya surga? Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Jadi ma yudkhilun nasa al jannah. Coba ulangi. Su'ila Rasulullah wa bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Apa bahasa Arab? Wa, ingat, baik apa bahasa Arabnya? Husnu. Husnu. Akhlak, khuluq. Coba ulangi. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluq. Husnul khuluq. Nah, taqwallahi wa khuluqi wa husnul khuluq. Nah, coba ulangi. Su'ila apa artinya? Su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah. Su'ila artinya ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa lanjutannya? Su'ila Rasulullah an. Nah, apa artinya an?
An. Tentang. Apa tadi? Tentang. Su'ila Rasulullah SAW an tentang. Rasulullah SAW ditanya an tentang aksari. Apa aksar artinya? Paling. Aksar artinya paling banyak. Aksar apa artinya? Banyak, paling banyak. An aksari ma yudkhilun nasa. Ulangi. Ma yudkhilu. Baca ma yudkhilu. Nah, coba ulangi. Ma yudkhilun nasal jannah. Ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Ma yudkhilu. Apa artinya yudkhil? Ingat dari kata dakhala. Dakhala artinya masuk. Apa tadi? Masuk. Yudkhilu memasukkan. Apa artinya? Bahasa Arabnya apa? Yudkhilu. Nah, an aksari ma yudkhilu, tentang paling banyak memasukkan. Annas apa artinya? Manusia. Paling banyak memasukkan yudkhilu annas manusia al jannah ke dalam surga. Coba ulangi. Ma yudkhilu nasal jannah. Nah, su'ila, ulangi dari su'ila. Su'ila Rasul. Ulangi. Su'ila. An ma yudkhilu. Nah, coba ulangi. An aksari ma yudkhilu. Jannah. An aksari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala. Apa jawabannya? Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ada dua. Yang pertama apa? Nah, taqwallahi. Yang keduanya apa? Wa husnul khuluqi. Wa husnul khuluqi. Ulangi. Nah, jadi tentang apa hadisnya? Apa? Paling banyak amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Apa amalan yang paling banyak masukkan ke dalam surga? Ada dua. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah dan khuluqi. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Paham hadisnya? Nah, paham ya? Jadi keutamaan dari akhlak yang bagus apa? Paling banyak memasukkan ke dalam surga. Taib. Fadal ijlis. Nah. Fadal. Nah. Taib ya syabab. Sampai di sini materi kita hari ini, dan minggu ini minggu yang terakhir ya. Nah, jadi mungkin nantinya ujian semester, dan yang Ustadz minta dari antum nanti insyaallah tentang pengertian, kemudian maksud dari ayat. Misalkan yang seperti kemarin ya, tentang al-hikmah, tentang berdakwah misalkan. Kemudian hikmah, apa artinya hikmah?
berdakwah dengan ilmu, kemudian berdakwah dengan bijaksana. Ya, nah, seperti itu. Kemudian keutamaan dari sesuatu, kemudian ancaman dan adab-adab. Ya, jadi pelajari itu. Tab ilahuna hal min soal. Sampai sini ada pertanyaan? Nafi, insyaallah nggak ada ya pertanyaan. Baik. Sampai sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan nantinya bisa kita amalkan, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.